Hai, halo kakak-kakak semua. Kalau yang tonton dari Divine Feminine tadi ya, aku udah share kalau aku lagi habis keringkan rambut dan aku pengen catok aja sambil aku cerita deh. Aku rasa lebih nyaman juga. Rambut aku cepat kering dan nggak menyanyiakan waktu ya. Oke, tadi aku udah buat sisi gelapnya Divine Feminine. Sekarang sisi gelap dari Divine Masculine. Sisi gelap dari Divine Masculine, dia akan selalu ngerasa ya dia bisa menggantikan kamu itu, dan itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup dia, dimana dia nggak akan pernah bisa menggantikan kamu. Nggak ada yang bisa menggantikan kamu dalam hidupnya dia ya. Dia akan menyesali itu seumur hidup. Dan sisi gelapnya dia adalah dia menyadarinya itu terlambat, dan dia pun akan memasuki spiritualitas di saat sudah terlambat ya, di saat udah bukan jalannya, bukan takdirnya ada Divine Feminine di samping dia ya. Dan Divine Masculine, dia akan selalu ngerasa, aku nggak bisa bilang dark side ya, tapi ya bisa juga sih dark side, tapi ini kayak karma dalam hidupnya dia, dimana mau gimana pun dia mencoba menggantikan Divine Feminine, dia nggak akan pernah bisa menggantikannya ya. Dia nggak akan mampu, dan energi cinta setelahnya akan selalu menjadi perbandingan dia dengan Divine Feminine. Jadi misalnya ada orang baru ya, dia bandingkan dengan Divine Feminine. Oke. Dan dia akan ngerasa mereka beda ya, mereka berbeda satu sama lain, of course gitu ya, karena memang pembelajarannya Divine Masculine adalah untuk mengambil kesalahan dari menyia-nyiakan seseorang, yaitu kamu. Kenapa? Karena kalau kamu nggak disia-siakan Divine Feminine, kamu nggak akan masuk ke dalam spiritualitas, dan kamu nggak akan ngambil pembelajaran kamu juga. Jadi apa yang dilakukan Divine Masculine adalah bentuk menjalankan karma dia untuk membantu kamu menyadari hal tersebut. Tapi kebanyakan Divine Masculine ngerasanya Divine Feminine ngerasanya Divine Masculine ini jahat atau gimana. Padahal dia hanya perantara, dimana takdir ini ya memang harus dijalani Divine Feminine tanpa Divine Masculine. Cuman kitanya masih terjebak, aku pun dulu terjebaknya ngerasa ini kesalahan Divine Masculine. No, dia nggak melakukan kesalahan apa-apa, ini hanya bentuk karma kita dari kehidupan kita yang lalu ya. Kita yang melakukan hal tersebut, dan Divine Masculine menjadi perantaranya untuk membantu kita menyelesaikan karma tersebut ya. Jadi memang untuk energi Divine Masculine ya, belajarnya justru di akhir cerita. Tapi jika takdirnya ada, dia akan kembali dan memperbaiki semua. Dan jika dia benar-benar spiritual, setara energinya dengan Divine Feminine yang juga spiritual, dia akan kembali dekat, mungkin berteman, atau setidaknya dia akan melihat dari jauh, atau setidaknya dia akan kayak pengen tahu hidupnya Divine Feminine gimana, pengen ngelihat hidupnya sekarang itu macam mana gitu ya beratnya. Dia akan terus memperhatikan kamu dari jauh untuk melihat apakah kamu dicintai dengan benar atau disayangi dengan benar oleh pasangan kamu sekarang itu ya. Dan energinya Divine Masculine ya, dia akan bisa menjadi stalker untuk kamu seumur hidupnya dia. Itulah dark side-nya. Cuman ya itu tadi, untuk Divine Feminine ya itu memang jalannya, takdirnya dia. Jangan tertrigger, mau gimana pun apapun yang dia lakukan ya udah, itu takdirnya dia. Mau gimana pun ya pilihan kamu sekarang, kamu bersama orang lain ataupun mau bersama dia atau butuh waktu, ya kamulah yang memilih akan hal tersebut. Atau let's say contohnya seperti aku, karena aku milih untuk nggak berurusan lagi ya, aku ikhlas, aku
pahami jalan kita memang beda di 3D. Aku juga nggak mau menuntut apapun ya, dan aku pengen real ngelihat cinta, ngelihat kasih sayang yang real, dimana aku pengen bersama dengan seseorang yang benar-benar memperjuangkan aku dan nggak menyanyiakan aku dari awal, dan orang yang punya visi yang sama, orang yang pengen berkeluarga, pengen berpasangan ya sih itu. Jadi energinya secara nggak langsung aku menarik orangnya tersebut ya, dan ya aku bisa bilang aku membuka hati untuk orang lain gitu. Tapi apa yang terjadi dengan dia ya aku ikhlaskan ya. Kok bisa kayak gitu ya, apa kakak nggak cinta sama dia? Sayang, cinta dan komitmen itu hal yang berbeda, dan aku pahami sekarang sayang dan cinta yang aku miliki terhadap dia dulu ya, itulah bentuk kesepian aku, rasa cinta aku terhadap diri aku sendiri yang aku harapkan aku bisa dapatin dari dia, dan ternyata dia nggak bisa memberikan. Aku menyadari hal tersebut, dia nggak bisa berikan itu, dan wajar dia menghilang, menjauh karena aku memahami hal tersebut. Jadi kalau dia nggak bisa memberikan ya udah gitu. Jadi secara logiknya aku sekarang carilah orang yang bisa memberikan cinta yang aku cari itu, terlepas hubungannya seperti apa. Di hubungan aku sekarang itu adalah berbentuk cinta dan logika dan komitmen yang satu. Aku pengen mencintai seseorang yang juga berkomitmen dengan aku ya, dan melihat cara pandang cinta aku sama seperti yang dia pikirkan gitu. Jadi ibaratnya bukan hanya tentang cinta, tapi kalau nggak ada komitmen gimana? Karena aku tahu pasti pembelajaran itu influence-nya kakak adalah di luar sana, pasti kebanyakan dari kakak adalah dia ingin kembali sama kakak. Tapi belum tentu dia mau berkomitmen toh. Mungkin dianya udah menikah dengan orang lain atau dia udah sama orang lain sih. Kalau aku pribadi, aku mikirnya ya buat apa gitu kalau nggak bisa, hanya nyakitin, ngecewain gitu ya sih. Jadi ya gitu. Aku masih muda, bagi aku masih muda ya, aku masih banyak belajar. Mungkin rasanya udah tua, no, aku masih muda, aku bikinnya gitu ya. Mungkin gitu yang buat aku kelihatan muda juga dari usiaku. But yeah, that's it ya. Aku ngerasa aku pantas dapatin orang yang juga menghargai aku seperti aku menghargai diri aku sekarang. Itulah kenapa ya aku rasa aku bisa memberikan diri aku, hidup aku untuk orang yang juga mempunyai value yang sama ya. Apa artinya cinta, apa artinya sayang kalau nggak ada komitmen yang bisa dia berikan ya? Berarti cinta bukan komitmen dong. Yes, cinta bukan komitmen. Cinta adalah perasaan, cinta adalah emosi, tapi komitmen adalah suatu tindakan atau aksi nyata dari seseorang. Nah, aku pengen orang yang sayang dan cinta sama aku juga ngasih aksi yang nyata dong sama aku, cinta yang sama, bukan hanya sekedar omong doang gitu loh sih. Itu yang aku maksud. Saat aku ngerti dan memahami apa yang aku mau, ya udah gitu. Dan puji Tuhannya, syukurnya aku diberikan jalan oleh Tuhan semesta menemukan orang yang seperti itu ya. Dia hadir sendiri malah dalam hidup aku ya. Saat aku hanya membuka peluang, dia datang dan kita sharing the same principle, same value in our lives. Maksudnya kita sama-sama sharing apa yang benar-benar kita mau, kita inginkan dalam hidup, dan gimana cara pandang kita dalam hidup, dimana aku bisa bilang aku sama dia seperti 80-90% sama ya. Perbedaannya mungkin ya itu dia agak ekstrovert gitu ya, akunya enggak, itu aja. Sama dia iya laki-laki, aku perempuan. Jadi tetap ada sisi laki-lakinya, that's it, dan itu wajar. Dan apakah sudah pasti sama dia? Apapun itu, aku berikan jalan untuk semesta, memberikan yang terbaik. Aku nggak naruh semua ekspektasiku dia, karena aku selalu naruh tempat untuk belajar. Aku nggak mau kayak ngasih 1000%, 100% kepercayaan sama dia, karena dengan begitu aku tidak akan menerima semua kesalahannya dia. Tapi aku ngasih 90%
kepercayaan aku, komitmen aku ke dia. Untuk apa? Supaya saat dia melakukan kekeliruan, sengaja ataupun tidak, aku paham itu karena dia manusia biasa. Dan kalau dia mau belajar dan memperbaiki kesalahan dia, why not kita perbaiki bareng-bareng. Dari yang 10% tersebut, sisa dari komitmen dan kepercayaan aku tadi menjadi tempat untuk kita sama-sama belajar. That's it. Ya, just being real. Dan karena memang aku juga seorang konselor hubungan pernikahan, jadi mungkin hal tersebut juga ya bantu aku belajar untuk melihat dan hubungan seperti apa yang aku mau. Wow, bayangkan 2 video ini mau setengah jam aku buat dan aku masih belum selesai dengan rambut aku. Ya sih, itulah kalau kita jadi perempuan. But yeah, that's okay. Aku harap banget untuk ini bisa membantu untuk kakaknya semua, dan mungkin ada tambahan lagi ya atau kamu. Yang pastinya that's it. Sisi gelapnya divine maskulin adalah sampai kapanpun dia nggak akan merelakan kamu bersama orang lain, dan that's okay. Itu jalannya dia, takdirnya dia, ya udah. Dan aku punya jalan dan takdir aku sendiri, itu kalau pemikirannya aku. Okay, so that's it kakak semua. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.